Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2457. Menunda, Dai tidak menyangkalnya. Dengan tangan di punggungnya, matanya melihat ke segala arah, dan dia berkata, gerakan pertempuran hari ini cukup untuk mengejutkan Ling Qiao Senzu ini. Tidak mengherankan, banyak orang pasti sudah mendengar berita itu. Saat dia mengatakan itu, Dier memandang Su Yi lagi dengan matanya yang acuh tak acuh, jika mereka melihat bahwa pembudidaya pedang legendaris, yang dikenal sebagai yang paling tak tertandingi di dunia domain dewa, telah direduksi menjadi situasi yang suram, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Ini ancaman, tidak bisa membicarakannya, itu yang pasti akan terjadi. Meskipun dia menyerah, dia jelas tidak mau, dan ingin menahan Su Yi saat ini, membuatnya sulit untuk melarikan diri, sehingga dia menjadi sasaran orang-orang yang mendengar berita itu. Su Yi menghela nafas, tidakkah menurutmu sangat picik untuk melakukannya? Dia berkata dengan tenang, karena ini bukan pertarungan yang adil, kamu harus melakukan semua yang kamu bisa, kan? Su Yi melangkah ke dalam kehampaan dan mendekati Dia, lalat yang datang berbau darah memang menyebalkan, tapi bagaimanapun juga lalat adalah lalat, dan tidak ada ancaman sama sekali. Cukup mengganggumu. Dier memandang Su Yi yang mendekat, dan berkata dengan tenang, belum lagi yang mencium bau darah mungkin karakter kecil yang rentan, tapi mungkin juga buaya raksasa purba yang bisa menggigitmu. Su Yi tidak berbicara. Saat dia mengambil langkah, energi di tubuhnya terakumulasi dan menderu. Dia terluka sangat parah sehingga dia sepertinya jatuh kapan saja, dan luka di sekujur tubuhnya berdarah, tapi dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, aura yang melonjak bahkan lebih kuat. Dia menyipitkan matanya, dan tiba-tiba tersenyum, aku tidak tega melibatkanmu lagi. Saat dia mengatakan itu, dengan kilatan cahaya gelap dan bayangan mengalir, sosok Dai diam-diam menghilang di tempatnya. Dan suaranya bergema di dunia yang sunyi ini. Tapi, aku akan mengawasimu dalam kegelapan. Su Yi sedikit mengernyit. Dia mengerti apa yang dimaksud Dai. Menatap dirinya sendiri secara diam-diam berarti dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk memperbaiki lukanya. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Dengan munculnya orang-orang kuat yang mendengar berita itu, mereka akan jatuh ke dalam situasi yang dikelilingi oleh musuh. Kemanapun dia melarikan diri, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi sasaran lalat dan serigala lapar itu. Lagi pula, dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari luka-lukanya. Dan begitu dia menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan, Dai, yang diam-diam menatapnya, tidak akan ragu untuk bergerak. Tetapi, Su Yi tidak peduli. Dia meletakkan pedang dalam jangkauan, membawa kendi, dan berjalan ke kejauhan. Waktu munculnya lalat jauh lebih cepat dari perkiraan Su Yi. Sesaat kemudian, di bawah langit di kejauhan, cahaya yang menyilaukan muncul, dan sekelompok pria kuat muncul dan bergegas menuju sisi ini. Siapa itu? Tampaknya itu Su Yi. Dia, bagaimana dia menjadi seperti ini? Di kejauhan, orang-orang kuat itu tiba-tiba menghentakkan kaki mereka, dan melihat Su Yi berjalan keluar dari kedalaman area terbatas Lan Hai sendirian dari jauh. Sosoknya yang rusak berlumuran darah, dan dia sendirian di mata orang-orang kuat itu, dia tampak sangat sunyi dan sunyi. Semua orang terkejut dan terkejut. Su Yi, status itu transenden, seperti pembudidaya pedang legendaris. Siapa yang tidak bisa tahu? Dalam lebih dari setahun terakhir, Su Yi bertarung di medan pertempuran tanpa akhir, dan hampir tidak ada perbuatan yang terkait dengannya yang dilaporkan di dunia Gods Domain. Ini juga menyebabkan banyak diskusi. Namun, tidak ada yang menyangka dia akan muncul di area terlarang Lan Hai saat ini hari ini. Apalagi lukanya sangat parah. Mungkinkah pertempuran sebelumnya yang menghancurkan seluruh area terbatas Lan Hai disebabkan oleh Su Yi? Seseorang berbisik, ada kemungkinan seperti itu. Bukankah ini berarti dia telah jatuh ke dalam situasi yang paling rentan? Untuk sesaat, mata orang-orang kuat yang menatap Su Yi berubah secara halus. Legenda yang dianggap sebagai musuh publik oleh semua dewa dan Buddha, tetapi sekarang telah jatuh ke situasi yang begitu sunyi, siapa yang melukainya dengan serius? Jika kita menyerangnya saat ini, bisakah kita mendapatkan masalah besar dan memenangkan api reinkarnasi dan era? Namun, meski ada banyak pemikiran di dalam hatinya, tidak ada yang berani melakukannya. Bayangan pohon yang terkenal, gengsi Su Yi terlalu besar, dan telah mengejutkan masa lalu dan sekarang sejak dia kembali ke alam dewa dalam beberapa tahun terakhir, tidak diketahui berapa banyak dewa dan dewa di dunia yang telah mati di bawah tangannya. Betapapun suram, sepi, dan rapuhnya dia saat ini, tidak ada orang biasa yang berani memprovokasi dia. Su Yi memperhatikan orang-orang kuat ini. Aku bahkan tidak repot-repot untuk melihat lagi, dan berjalan maju sendiri. Dia tidak bisa berbicara tentang berjalan cepat, dia berjalan sendiri, dan dia bahkan tidak bisa berbicara tentang bergerak.
Adegan ini sepenuhnya dilihat oleh orang-orang kuat itu, dan untuk sementara, menimbulkan banyak spekulasi lagi. Mungkinkah Sui terluka parah sehingga dia tidak bisa bergerak dan melarikan diri? Kalau tidak, mengapa dia tidak segera melarikan diri? Perlu dicatat bahwa jika masih ada energi yang tersisa, siapa yang akan mengekspos luka yang sangat mengerikan? Suasananya membosankan. Orang-orang kuat itu tidak berani bertindak gegabah. Melihat Sui pergi jauh, mereka mengejarnya selangkah demi selangkah, tetapi membuka jarak antara mereka dan Sui, tidak berani mendekat. Seperti belatung yang menempel di tulang. Memang, seperti yang diharapkan Sui sebelumnya, ketika mereka mencium bau darah, orang-orang kuat itu akan berubah menjadi lalat yang tertinggal. Harimau itu jatuh di pinggang dan diintimidasi oleh anjing. Meskipun Sui belum jatuh ke level seperti itu, ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Bahkan lalat yang terlalu lemah untuk menjadi rentan berani mengikuti mereka seperti bayangan, yang menunjukkan betapa sengsara dan rapuhnya mereka di mata mereka sekarang karena terluka. Sambil menggelengkan kepalanya, Sui mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan, orang-orang kuat yang mendengar berita itu muncul silih berganti, baik bertindak sendiri maupun dalam kelompok kecil. Tanpa kecuali, mereka semua bereaksi dengan cara yang sama seperti orang-orang kuat di awal. Tidak ada yang berani bergerak. Tapi semua jenis pikiran muncul di benak setiap orang, kemanapun Sui pergi, mereka akan mengikuti dari jauh. Selain itu, mereka masing-masing mengirim surat kepada pasukan di belakang mereka, menceritakan situasi Sui secara detail. Tiba-tiba, semua jenis berita terbang ke seluruh bagian benua suci Lingqiao seolah-olah mereka telah menumbuhkan sayap. Gerakan yang menyebabkan penglihatan langit hari ini sebenarnya disebabkan oleh Sui. Saat ini, Sui terluka parah dan sekarat, burung phoenix yang dicabut bulunya tidak sebaik ayam. Saat berita ini menyebar, langsung menimbulkan keributan besar, dan saya tidak tahu berapa banyak pasukan yang dikerahkan. Pasukan tingkat raksasa itu juga mengirim pasukan untuk bepergian. Semua ini sesuai harapan Sui. Dia mengabaikannya dan pergi sendiri. Dan di belakangnya, sosok perkasa mengikuti dari jauh. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah orang kuat yang mengikuti di belakang juga meningkat, sungguh spektakuler. Takut akan reputasi Sui, tidak ada yang bertindak gegabah, mereka sangat berhati-hati. Namun seiring bertambahnya jumlah orang, seolah-olah mereka merasakan tekanan persaingan, hati para pembangkit tenaga listrik yang tertinggal itu menjadi gelisah dan cemas. Sama seperti hanya ada satu domba gemuk, tetapi pemburu semakin banyak siapa yang tidak bisa cemas dalam suasana kompetitif seperti itu. Tuan Su tinggal di belakang. Tiba-tiba, teriakan nyaring bergema di antara langit dan bumi. Sosok Jangkung, seorang pria berjubah ungu muncul dari udara tipis, seluruh tubuhnya mengepul dengan kekuatan tingkat dewa atas. Zhang Xinli. Tiba-tiba, identitas pengunjung itu dikenali, dia adalah pemimpin jahat di Lingqiao Sensu, yang telah bercokol di pegunungan dan sungai yang malang sepanjang tahun. Tuan Su, saya, Tuan Zhang, ingin memandu Anda untuk mengevakuasi dan mengantar Anda pergi. Zhang Xingli menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dengan ekspresi serius. Tiba-tiba, kerumunan mengikuti keributan di kejauhan. Jika kamu tidak memiliki apapun untuk menunjukkan kesopanan, kamu bisa memperkosa atau mencuri. Iblis tua ini yang berinisiatif datang untuk membantunya pasti memiliki niat jahat. Seseorang mencibir. Diam dan perhatikan situasinya. Seseorang berbisik. Situasi saat ini terlalu rumit, dengan terlalu banyak pesaing dari berbagai kekuatan, dan ini hanya terlihat di permukaan. Dan dalam kegelapan yang tidak diketahui siapapun, berapa banyak orang yang telah mengincar Sui. Dalam situasi seperti itu, orang tanpa dasar tidak akan berani bertindak sembarangan. Sui melirik Zhang Xingli, jika Anda ingin melayani saya, pergi dan bunuh lalat yang mengikuti saya, dan tunjukkan sertifikat jasa. Saya tidak keberatan memberi Anda kesempatan untuk menjadi seekor anjing. Jika Anda tidak bisa lakukan, pergi saja. Kata-kata tidak dicadangkan. Pipi Zhang Xingli memerah, dan urat di dahinya menonjol. Orang-orang yang mengikuti di kejauhan awalnya ingin tertawa, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Sui menganggap mereka sebagai lalat, ekspresi mereka juga menjadi gelap. Kata-kata seperti itu memarahi mereka semua. Awalnya saya mengagumi reputasi Guru Su dan ingin membantu Tuan Su memecahkan masalahnya, tetapi Tuan Su memperlakukan saya seperti ini, yang terlalu menakutkan bagi saya. Zhang Xingli menggertakkan giginya, matanya berkedip-kedip. Tuan Su ada dalam situasi seperti ini, aku benar-benar tidak takut. Ledakan, energi pedang tiba-tiba muncul di langit. Di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Zhang Xingli, dewa tertinggi dari jalan jahat, langsung hancur, berubah menjadi abu yang melayang di langit. Satu pedang, dan dalam sekejap, dewa tertinggi mati. Adegan berdarah dan tirani ini langsung mengejutkan penonton, menyebabkan semua pengikut di kejauhan berubah warna. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang merasa merinding, diam-diam senang bahwa mereka tidak bertindak gegabah di sepanjang jalan. Banyak orang bahkan berpikir bahwa kekuatan mereka tidak cukup,
mereka telah mundur, dan memikirkan apakah akan terus mengarungi air berlumpur. Tetapi pada saat ini, Su Yi tiba-tiba terbatuk hebat, wajahnya menjadi pucat, sosoknya bergetar beberapa saat, dan aliran darah mengalir dari sudut bibirnya. Tiba-tiba, hati semua orang tergerak, apakah Su Yi hampir tidak bisa bertahan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi begitu kosong setelah membunuh dewa yang tinggi? Apalagi, ini jelas bukan palsu, karena luka serius di sekujur tubuhnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Tuan Su, apakah Anda baik-baik saja? Lelaki tua ini memiliki sebotol obat ajaib untuk penyembuhan, terimalah. Di bawah langit jauh, seorang lelaki tua dengan pakaian bulu bergerak dari langit, menatap Su Yi dengan cemas, dan mengeluarkan sebotol ramuan. Dia Dewa Iblismu. Banyak orang mengenali bahwa lelaki tua berbaju bulu itu adalah Dewa Iblis tua di Lingqiao Senzu, seorang Master Iblis yang telah melangkah ke alam keabadian. Dikatakan bahwa Dewa Iblis Simu telah selamat dari malapetaka pemurnian Dao 5 kali sejak lama. Suara itu masih bergema, dan Simu mengangkat kedua tangannya, dan menyerahkan botol pil itu ke Su Yi melalui udara. Su Yi menjentikkan jarinya. Ledakan. Botol pil meledak saat masih setengah kosong. Tetapi pada saat itu meledak, cahaya jahat berwarna darah yang mengerikan tiba-tiba keluar dari botol, seperti awan cahaya berwarna darah yang mengepul, langsung menutupi Su Yi dan dunia tempat dia berada. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2458. Su Yi adalah pendekar pedang tak tertandingi yang terkenal di alam dewa, dan merupakan musuh publik di mata semua dewa dan Buddha. Yang paling penting adalah dia memiliki reinkarnasi dan api zaman. Kini, melihat dirinya dalam kesusahan dan kesengsaraan, ia langsung menjadi sasaran yang bisa dilempar ke dalam kesulitan. Sebagian besar orang takut dan tidak berani bertindak gegabah. Tapi di dunia ini, ada banyak orang kejam yang menjilat darah dengan pisau. Tidak ada kekurangan nekat yang mencari kekayaan dan asuransi. Setan tua Simu tidak diragukan lagi adalah orang yang kejam. Dia baru saja tiba, jadi dia langsung menyerang, yang tegas dan kejam, penuh keberanian. Antara langit dan bumi, kabut berdarah memenuhi udara, membawa aura kehancuran yang mengerikan. Sosok Su Yi diselimuti dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Setan tua Simu mengosongkan tangannya, mengorbankan mangkuk berwarna darah, bergerak melintasi langit, dan menekannya ke tempat Su Yi berdiri. Tidak ada omong kosong sama sekali. Mereka yang mengikuti di kejauhan tercengang. Apakah ini sarana keberadaan tingkat dewa? Ini benar-benar menakutkan. Tapi saat berikutnya, orang terkejut menemukan bahwa mangkuk berdarah itu kosong. Di tempat yang dipenuhi kabut berdarah, tidak ada bayangan Su Yi sama sekali. Setan tua Simu mengecilkan pupilnya, berbalik dan melarikan diri. Ini seperti cara melarikan diri ribuan mil jika Anda melewatkan pukulan. Tetapi pada saat dia berbalik, kilatan cahaya pedang tiba-tiba muncul, memenggal kepalanya. Sebelum meninggal, matanya terbuka dengan marah, dengan kengganan tertulis di seluruh wajahnya. Dan tidak jauh dari kematiannya, sosok Su Yi yang rusak dan berlumuran darah berdiri di beberapa titik. Penonton terdiam. Tidak ada suara. Sebelumnya, dewa tinggi seperti Zhang Xingli mati dengan satu serangan. Dan sekarang, bahkan dewa-dewa pemurnian 5 alam abadi seperti Simu tidak dapat menghentikan kekuatan Su Yi dengan satu serangan, dan mati di tempat. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Dalam suasana hening, Su Yi terbatuk lagi, darah di sudut bibirnya tidak bisa dihentikan sama sekali, dan sudut alis serta matanya penuh kelelahan dan kelemahan. Penampilan yang tak tertahankan membuat orang merasa curiga lagi. Su Yi ini, berapa lama dia bisa bertahan? Jika itu palsu, luka di tubuh itu tidak bisa dipalsukan sama sekali. Jika bukan karena berpura-pura, mengapa dia masih memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Su Yi mengabaikannya dan terus berjalan. Sepanjang jalan, semakin banyak orang kuat mendengar berita itu dan datang dengan padat. Setelah memahami situasinya, karena kehati-hatian, mereka semua memilih diam dan mengikuti di belakang. Untuk sesaat, Su Yi berjalan sendirian di depan, dan di belakangnya ada tim perkasa yang terdiri dari orang-orang kuat, menutupi langit dan menghalangi matahari. Tampaknya telah membentuk tontonan. Sepanjang jalan, terkadang akan ada karakter kejam yang tidak takut mati, tapi tanpa kecuali, mereka semua mati mengenaskan. Itu sama sekali bukan musuh Su Yi. Melihat panorama ini, tim orang kuat yang mengikuti di belakang Su Yi semuanya merasa khawatir dan memiliki firasat buruk. Orang ini hanyalah sebuah lubang besar. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Seseorang bergumam, mungkinkah semua lukanya dipalsukan, hanya untuk membunuh karakter yang tidak sedap dipandang itu. Beberapa orang curiga jika ini masalahnya, Su Yi akan menjadi terlalu gelap. Dan semakin banyak orang yang diam-diam dievakuasi, tidak berani terlibat dalam air berlumpur ini. Karena dengan berlalunya waktu, situasinya menjadi semakin rumit, dan banyak tokoh besar dari pasukan top telah tiba. Terlepas dari cedera Su Yi, bahkan jika Su Yi tidak tahan untuk berbaring sekarang, karakter kecil ini tidak mungkin berbagi bagian dari kue. Sebaliknya, begitu mereka bercampur, bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh Su Yi,
mereka akan dibunuh oleh orang-orang kuat dari kekuatan besar itu. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak cukup kuat pergi begitu saja, tidak mau berjudi dengan nyawa mereka. Namun meski begitu, jumlah orang kuat yang mengikuti di belakang Su Yi semakin meningkat. Siapapun yang memiliki sedikit ketajaman dapat melihat bahwa semakin banyak karakter yang melangkah ke tingkat alam abadi. Tiba-tiba, sekelompok sosok menakutkan muncul di kejauhan. Begitu mereka muncul, kekuatan suci yang terpancar dari sosok-sosok ini menutupi langit dan menyapu penonton. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ketakutan, dan medannya bahkan lebih kacau. Tembakan besar di pengadilan San Xingdao. Kali ini, Su Yi tidak bisa pergi lagi. Ada keributan di lapangan, dan semua orang mengenali orang yang datang. Itu adalah pukulan besar di pengadilan Daois Sanxing, dipimpin oleh Mo Xing, sesepuh ketiga kabinet. Master 8 penyempurnaan. Selusin orang di sampingnya semuanya adalah tokoh besar di Lingqiao Senzu, meskipun mereka berasal dari kekuatan besar yang berbeda, semua kekuatan ini melekat pada pengadilan San Xingdao. Sekarang, di bawah kepemimpinan Mo Xing, orang-orang hebat ini semuanya ada di sini. Tidak masalah bagi siapapun, cepat pergi. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Tiba-tiba, di bawah tubuh Mo Xing, seorang pria dengan baju besi emas melangkah keluar, matanya yang dingin seperti kilat, dan teriakannya seperti guntur. Tiba-tiba, tim kuat yang mengikuti di belakang Su Yi panik. Banyak orang pergi dengan tergesa-gesa. Namun masih ada sekelompok kecil orang yang tidak bergerak, tampak percaya diri. Semuanya, hari ini aku, Taois dari 3 kemurnian, ingin memutuskan keluhan dengan Su Yi. Siapapun yang terlibat akan menjadi musuh kita. Penatua ketiga, Mo Xing, berbicara dengan ekspresi agung, kamu harus memutuskan sendiri konsekuensi dari ini. Makna mengancam dalam kata-kata itu membuat suasana di lapangan menjadi depresi. Pengadilan Tao Sanxing adalah kekuatan dominan di Lingqiao Senzu, dan tidak ada duanya di dunia domain dewa. Menghadapi ancaman seperti itu, beberapa orang kuat yang tersisa di lapangan pergi satu demi satu. Melihat ini, Mo Xing mengalihkan pandangannya, menatap Su Yi di kejauhan, dan berkata dengan ekspresi aneh, bagaimana rekan Daois Su ada, dan dia telah jatuh ke level ini hari ini. Kata-katanya bercanda, dan yin dan yang aneh. Su Yi mengabaikannya. Dia terus berjalan. Ini membuat Mo Xing mengerutkan kening, dan berkata, bagaimana dengan ini? Jika rekan Daois Su tidak keberatan, saya ingin mengundang rekan Daois Su untuk mengunjungi pengadilan Daois Sanxing, sehingga Anda dapat yakin bahwa tidak ada yang dapat mengganggu Anda. Petik 2. Su Yi menutup telinga dan melanjutkan. Wajah Mo Xing menjadi gelap. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, semuanya sampai pada titik seperti itu, dan Anda masih bersikeras, mengapa Anda melakukan ini, rekan Daois? Lupakan saja, lalu biarkan saya menunggu dan meminta rekan Daois untuk pergi. Mo Xing melambaikan tangannya. Ledakan. Di sampingnya, lebih dari selusin tembakan besar ditembakkan bersama. Semuanya adalah dewa-dewa alam abadi. Tapi tingkat kultivasinya tidak merata, ada Master Dewa 8 penyempurnaan seperti Mo Xing, dan ada juga Master Dewa 3 penyempurnaan. Dari sini, terlihat bahwa mereka datang dengan tergesa-gesa, dan tidak ada waktu untuk mempersiapkannya dengan matang. Dan meskipun Su Yi tidak mengatakan apa-apa, bagaimana dia bisa gagal untuk melihat bahwa sejak awal, tujuan Mo Xing dan yang lainnya bukanlah untuk melakukan apapun, tetapi untuk menunda waktu dan menahan diri terlebih dahulu. Niat utamanya adalah menunggu 9 dewa-dewa halus dari pengadilan San Xingdao datang. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk kehilangan harapan. Karena Su Yi sama sekali tidak mau berbicara dengan mereka. Sampai 10 atau lebih tembakan besar ini ditembakkan bersama, mereka juga sangat berhati-hati. Mereka semua menjauhkan diri dari Su Yi, menembak dari kejauhan, dan tidak mendekat sama sekali. Ini semakin membuktikan bahwa mereka tidak di sini untuk membunuh musuh, tetapi untuk menahan Su Yi. Menghadapi semua ini, Su Yi menghela nafas dan langsung bergerak. Jubah berlengan melambai. Serangkaian energi pedang yang tidak jelas dan misterius tiba-tiba muncul, menyapu lapangan. Langit dan bumi seperti kanvas, hancur berkeping-keping. Semua gunung dan sungai sejauh 8.000 mil runtuh dan tenggelam. Asap dan debu masih berkecamuk, dan selusin atau lebih tembakan besar yang bergerak semuanya mati secara tragis di lapangan. Darah memenuhi kekosongan, dan jeritan bergema dengan bebas. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin tokoh abadi yang terkenal di Lingqiao Senzu semuanya terbunuh. Adegan itu membuat kulit kepala beberapa pria kuat di kejauhan tergelitik, dan jiwa mereka membeku. Lebih dari 10 Master Dewa mati. Ini merupakan pukulan berat bagi seluruh dunia kultivasi Lingqiao Senzu. Bagaimanapun, itu adalah dewa Tuhan. Jumlahnya jarang, dan di antara puluhan ribu dewa tinggi, kecil kemungkinannya satu orang dapat membuktikan keabadian. Tapi sekarang lebih dari selusin telah jatuh sekaligus, bisa dibayangkan betapa hebatnya kejutan itu. Kamu telah melangkah ke alam abadi. Pada saat ini, Mo Xing berteriak, matanya membelalak. Saya belum melihat Anda selama lebih dari setahun, dan Su Yi ini telah melangkah ke alam keabadian.
Baru beberapa tahun sejak dia menjadi dewa yang tinggi ketika dia membuktikan Tao dan menjadi dewa yang tinggi. Alam abadi, mengetahui bahwa Suyi, yang sekarang hancur dan terluka parah, sudah menjadi eksistensi setingkat dewa, wajah beberapa pria kuat yang tidak pergi dari kejauhan semuanya berubah secara drastis. Mereka tidak menyadarinya sebelumnya, bisa dibayangkan bahwa Suyi tampaknya terluka parah, tetapi sebenarnya dia menyembunyikan kultivasinya. Benar-benar ribut, kenapa aku tidak bisa menginjakan kaki di alam abadi? Suyi akhirnya berbicara. Dia memandang Mo Xing yang terkejut dan kehilangan ketenangannya di kejauhan, dan menggelengkan kepalanya beberapa saat. Orang-orang di pengadilan Tao Sanxing menjadi semakin tidak berguna. Wajah Mo Xing suram, dan pada saat ini, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Terobosan cepat rekan Daoisu dalam beberapa tahun terakhir secara alami mengejutkan. Sejujurnya, saya tidak menyangka bahwa rekan Daoisu telah terbukti abadi setelah tidak melihatnya selama lebih dari setahun. Diiringi oleh suara itu, seorang pemuda Tao menginjak pedang kayu dan muncul begitu saja. Tuan Yunhe, puncak 9 dewa-dewa yang dimurnikan yang terkenal di seluruh alam dewa. Dengan penampilannya, para karakter yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tidak perlu mengancam sama sekali. Mereka diam-diam menghela nafas, berbalik dan pergi. Dengan hadirnya Dewa Ilahi Yunhe, siapa yang berani merebut makanan dari mulut harimau di benua suci Lingqiao ini? Dia benar-benar terluka parah dan bisa jatuh kapan saja. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Orang yang berbicara juga seorang pria yang mengenakan jubah Tao, dengan kulit putih dan sikap tenang seperti gunung hijau. Tuan Yun Xiao, kakak laki-laki dewa-dewa Yunhe juga merupakan eksistensi menakutkan seperti fosil hidup di pengadilan Tao Sanxing. Orang ini telah bekerja sama dengan Die untuk mencegat Suyi dalam perjalanannya ke God's Domain. Sungguh, tampaknya rekan Daoisu mengalami pembunuhan yang mengerikan di area terlarang Lanhai. Dewa Guru Yunhe memandang Suyi, saya tidak tahu, berapa lama rekan Daois bisa bertahan. Di mata, ada semua Daowen yang misterius dan tidak jelas, memata-matai aura dan kenyataan Suyi. Tidak peduli berapa lama dia bisa bertahan, kali ini dia ditakdirkan untuk dikutuk. Tiba-tiba, suara yang dalam dan dingin terdengar. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan kehampaan bergolak hebat. Seorang pria parubaya dengan sosok berotot dan janggut serta rambut muncul dari udara tipis, menyapu dengan kekuatan dewa, menghancurkan bumi. Ini adalah kenalan lama, Suyi lainnya, penguasa surga dan kehancuran. Saat itu, dia menggunakan kekuatan kemauan untuk turun ke medan perang era di dunia abadi, dan berurusan dengan Suyi bersama dengan nelayan, Wen Renkin, Buddha Lentera, dan lainnya. Mengikuti penampilannya, Dewa Guru Yunhe mengerutkan kening, dan segera kembali ke ketenangan. Mengetahui bahwa Suyi dalam masalah, siapa yang bisa melewatkan kesempatan untuk mengalahkan anjing dalam masalah ini? Belum lagi Suyi masih memiliki reinkarnasi dan percikan era padanya. Pada saat ini, Suyi diam-diam menghentakkan kakinya. Tidak lagi, dia diam-diam menyapu musuh-musuh yang akrab itu, dan berkata, apakah kamu ingin menunggu orang lain datang dan bertarung bersama, atau kamu ingin melakukannya sekarang? Pilih satu, aku akan memuaskanmu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2459. Ini adalah area pembohong. Saat Tuan Yunhe, Tuan Yun Xiao, dan Tuan Tianhuang tiba satu demi satu, tidak ada orang lain di lapangan. Hanya di tempat yang sangat jauh, masih ada beberapa orang yang cukup berani untuk mengawasi sisi ini. Sedangkan Suyi, dia dikepung di tengah oleh 3 musuh besar dari kehidupan sebelumnya. Dia sendirian, tubuhnya berlumuran darah, dan dia terluka parah. Tapi tidak ada yang mengira bahwa, dalam menghadapi pengepungan seperti itu, Suyi tidak hanya tidak takut, tetapi dia dengan tenang berbicara, ingin memberikan pilihan kepada 3 guru divine. Pergi sekarang, tunggu orang lain datang dan selesaikan bersama. Apapun yang Anda pilih, Suyi setuju. Postur acuh tak acuh dan tenang itu mengungkapkan semacam penghinaan dan kepercayaan diri dari lubuk hatinya. Hei, apakah menurut Anda kami akan memberi Anda waktu istirahat? Dewa Guru Yunhe terkekeh, ini adalah Lingqiao Divine Continent. Naga yang kuat tidak akan mengalahkan ular, apalagi kamu, orang yang terluka parah dan bernafas. Subjek Dewa Tianhuang, Ki Udara, berkata dengan tegas, Yunhe tua, jangan bicara omong kosong di dekatnya, mari bertarung bersama. Setelah kita menghabisinya, kita akan membagi rampasan sesuai dengan kemampuan kita. Dia penuh dengan niat membunuh seperti mendidih, Xiaohan yang dibujuk, kekuatan semacam itu menakutkan dan tidak terbatas. Dewa Guru Yunhe melirik Dewa Guru Tianhuang dan berkata, tidak apa-apa. Ledakan, suaranya masih menggema, dan pedang kayu di bawah kaki terangkat ke udara, dan jubah Tao-nya menonjol, dan dia akan menyerang. Tunggu sebentar, tiba-tiba, Tuan Yun Xiao berkata, kejadian hari ini cukup aneh. Menurut pendapat saya, lebih baik menunggu. Ketika orang lain datang, Anda tidak akan khawatir tentang mangsa yang direnggut. Dewa-dewa Tianhuang mengerutkan kening, jelas tidak puas. God Master Yunhe berpikir sejenak,
menyanyikan pedang kayunya, setuju dengan saran kakak senior Yun Xiao, dan berkata, kalau begitu tunggu sebentar lagi. Dari awal hingga akhir, Su Yi hanya menonton seperti itu, menonton dengan mata dingin. Ketika dia melihat adegan ini, lengkungan melengkung muncul di sudut bibirnya, dan dia berkata, ini keputusan yang sangat cerdas, tetapi saya juga dapat melihat bahwa Anda semua memiliki hantu sendiri, dan Anda tidak dapat membuat masalah besar jika Anda melihat ke depan dan ke belakang. Dia menyesap dari kendi, dan berkata, demi kecerdasan Anda, saya tidak keberatan mengingatkan Anda bahwa tidak peduli siapa yang datang hari ini, dan berapa banyak orang yang akan datang pada akhirnya, paling-paling, semuanya ada di tangan Dai. Pisau, tidak ada yang bisa mendapatkan manfaat apapun. Kaisar, tiga dewa Master Yun He, Yun Xiao, dan Tian Huang saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa maksudmu, rekan Tao Su? Tanya dewa-dewa Yun He. Su Yi berkata dengan tenang, Kaisar takut dan tidak berani membunuhku, tetapi dia juga tidak berani, jadi dia bersembunyi dalam kegelapan dan ingin menggunakan tangan orang lain untuk menghabiskan kekuatanku. Tunggu saja sampai aku tidak bisa bertahan lagi, dia akan memanfaatkannya. Dewa ketiga itu tertegun. Jika demikian, ronde pembunuhan hari ini akan menjadi sangat sulit. Mencurigakan. Dewa-dewa Yun Xiao mencibir, bukankah maksudmu pertempuran terkenal di dunia di area terlarang Lanhai terjadi antara kamu dan Tuan Dai? Dewa-dewa Tian Huang juga tersenyum, dengan menghina di matanya, Su Yi, apalagi kamu saat ini, bahkan kamu di kehidupan sebelumnya, kamu tidak layak untuk mengangkat sepatu Lord Die, dan berani untuk mengatakan bahwa Lord Die sangat takut padamu, malah memperkuatnya itu konyol. Kedua dewa itu sangat menghina, dan suara mereka penuh sarkasme. Karena apa yang dikatakan Su Yi benar-benar konyol. Siapa itu Dai? Keberadaan yang melangkah ke sungai takdir dengan satu kaki adalah keberadaan transenden yang bisa disebut orang nomor satu di dunia domain dewa. Belum lagi Dai ditunjuk oleh pria perkasa di sungai panjang takdir sebagai orang yang menentukan jalannya. Dengan kekuatan dan latar belakang seperti itu, bagaimana mungkin dia takut pada Su Yi dan tidak berani mengambil tindakan? Masih menghujat tentang Die yang menuduh dalam kegelapan dan mencoba membunuh orang dengan pisau, ini fitnah dan fitnah terbesar Die. Ini hanya konyol. Su Yi tidak berpikir serius dan berkata, kamu dan Die berada di kamp yang sama, pasti ada metode rahasia untuk menghubunginya, kenapa kamu tidak bertanya sekarang? Dia, kata-kata itu membuat dewa ketiga terkejut. Su Yi ini sepertinya tidak menyebutkan. Dewa-dewa Yun He berkata dengan suara yang dalam, akan lebih baik jika Dewa Dai mengendalikan semuanya secara rahasia, bukan? Yun Xiao dan Tian Huang saling memandang dan mengangguk. Memang, namun, mereka dan Dai juga berada di kubu yang sama. Dengan Kaisar mungkin mereka akan menghilangkan api yang mempesona dan era, tapi, keuntungan mereka pasti tidak akan hilang. Menurut pendapat saya, kita bisa melakukannya secara langsung. Dengan keberadaan Lord Die, bisakah kita mempertahankan dunia untuk yang bermarga Su itu? Disarankan oleh dewa-dewa Tian Huang. Su Yi tertawa, dan dia melihat sekilas bahwa benda ketiga tua itu tidak percaya bahwa Die bersembunyi dalam kegelapan, dan alasan mengapa mereka mengucapkan kata-kata itu tidak lebih dari untuk menguji diri mereka sendiri. Dia berkata dengan santai, sejujurnya, alasan mengapa saya bersedia menunggu adalah karena saya ingin melihat apakah Dai berani memimpin saat ini. Dewa-dewa Yun He mengerutkan kening. Dewa-dewa Tian Huang mendesak lagi, orang itu telah terluka sangat parah, mengapa menunggu? Bukankah Anda mengatakan bahwa, jika Tuan Dai benar-benar ada di sini, itu akan lebih bermanfaat bagi kita? Lalu, dewa-dewa Yun Xiao berpikir, dan kemudian muncul tatapan kejam di matanya, lakukan saja. Ledakan, suaranya belum turun. Dewa-dewa Yun He mendesak pedang kayu di tangannya. Dewa-dewa Tian Huang menunjukkan pedang perunggu yang tajam dan cerah. Dan di atas kepala dewa-dewa Yun Xiao, segel dao yang sederhana dan misterius muncul. Langit dan bumi bergetar hebat, bergetar ke segala arah. Tiga puncak dewa-dewa Jiulian yang telah menggemparkan surga alam dewa sejak lama dikirim bersama. Bagaimana kekuatan ilahi seperti itu dapat dibandingkan dengan yang biasa? Melihat adegan ini, Su Yi menghela nafas dengan menyesal, dan berkata, Wen Tua, keluarlah. Wen Tua, melihat pertempuran akan pecah, kata-kata Su Yi yang tiba-tiba membuat mata dewa guru Yun He dan yang lainnya berkedut. Segera, mereka semua tersentak, menunjukkan konsistensi. Dalam bidang penglihatan mereka, gambar demi gambar keluar dari langit dan bumi yang jauh. Setiap dari mereka terlihat seperti pembunuh tak bertanding yang baru saja keluar dari lautan mayat dan darah. Langit bergetar, dan langit redup. Ketika mereka muncul, langit, bumi, dan tidur tampak terdistorsi dan runtuh, mengungkapkan pemandangan yang menakutkan dan tajam. Ada medan perang berdarah seperti api penyucian yang meledak dari langit, perang genderang yang menghancurkan bumi bergelombang dengan keras, dan suara klakson yang tak terbatas sepertinya datang dari cakra yang tak berujung dan jauh, menambah suasana dingin dan tertekan. Setan surgawi yang tak terhitung jumlahnya menangis darah dan berkabung,
dan gunungan tulang menumpuk di sungai darah yang panjang. Adegan pembunuhan tragis tampaknya telah menyeret dunia ini ke medan perang kuno para dewa dan iblis dalam keadaan kesurupan, dan ada darah dan kematian di mana-mana. Dan penglihatan ini sepenuhnya disebabkan oleh niat membunuh yang menembus sosok yang muncul satu demi satu. Dunia akan terbalik. Penglihatan ini secara alami tidak dapat menakuti Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya. Tapi, ketika mereka melihat lebih dari 10 sosok yang muncul satu demi satu dengan jelas, Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya tidak bisa lagi tenang, dan ekspresi mereka berubah drastis. Pria kurus yang dipimpinnya itu pembohong dan tidak terkendali, dengan senyum sinis di bibirnya. Tapi siapapun yang tahu betapa gila dan brutalnya pedang-pedang orang ini. Penguasa dewa dari 9 puncak penyempurnaan yang telah membunuh darah dan darah di medan pertempuran tanpa akhir. Wen Lifeng, di mana garis depan hijau pergi, kematian itu seperti angin. Dahulu kala, dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya juga bertarung di medan pertempuran tanpa akhir. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa Wen Qingfeng? Omong-omong, mereka sudah menjadi kenalan lama. Adapun orang lain selain Wen Qingfeng, Tuan Yunhe, mereka juga mengenal satu sama lain, dan mereka sangat akrab dengan mereka. Jen Dusan, dihormati sebagai Raja Iblis Dusan, dia memiliki kepribadian yang mendominasi dan sofa yang tak terhitung jumlahnya. Ji Heng, Master Formasi Jimat nomor 1 di domain dewa, pencapaian Dao Jimat satu tangan tak bersaing, setelah memanggil dan membunuh 100.000 iblis surgawi dengan formasi terlarang tertinggi, termasuk banyak iblis-iblis tingkat kaisar. Berenang di ruang kosong, sosok menakutkan dengan nafas Ki membunuh semuanya adalah orang kuno dan kejam yang tiada taranya. Dengan kata lain, selama siapapun yang dapat bertahan dari pertempuran dan pertempuran di medan perang tanpa akhir sepanjang tahun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sebanding dengan Dewa 9 Dewa Pemurnian biasa. Dan sekarang, semua orang tua yang seharusnya terjebak di medan perang tanpa akhir ini semuanya telah muncul. Ada lebih dari itu segera setelah muncul. Di dunia, seperti badai yang membunuh menderu-deru, mengoyak langit, menjungkir-balikkan gunung, dan menghancurkan bumi. Penglihatan mengerikan dari medan perang berdarah dapat dilihat bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ada begitu banyak orang kuat yang telah meninggalkan daerah ini sebelumnya, dan mereka tidak pergi jauh. Ketika mereka melihat penglihatan yang menyusup yang disebabkan oleh niat membunuh, mereka semua berubah warna karena terkejut dan merasa dingin di sekujur tubuh mereka. Ini akan menggelar pertarungan paling tak tertandingi dari 9 Master Dewa Penyempurnaan. Dan di lapangan, Su Yi tidak terkejut melihat Wen Qingfeng dan yang lainnya muncul. Dia tidak menghubungi Wen Qingfeng dan yang lainnya sebelumnya, tetapi dia tahu secara refleks bahwa bahkan jika dia memerintahkan Wen Qingfeng dan yang lainnya untuk pergi sebelum konfrontasi dengan Dai, Wen Qingfeng dan yang lainnya tidak akan benar-benar pergi. Dia terlalu akrab dan memahami sifat teman lama ini. Itu semua adalah ikatan hidup dan mati dari lautan mayat dan darah, dan dia tidak akan pernah pergi setelah menonton dia dan Dai duel. Hal yang sama berlaku untuk Wen Qingfeng dan yang lainnya. Sama seperti Su Yi mengenal mereka dengan sangat baik, mereka juga mengenal Su Yi. Sayangnya, Dai tidak tertangkap. Wen Qingfeng menghela napas. Su Yi tidak menghubungi mereka secara diam-diam, tetapi pemahaman diam-diam yang dikembangkan oleh pertempuran bertahun-tahun memungkinkan mereka untuk menebak pikiran Su Yi ketika Su Yi berjalan keluar dari area terlarang Lanhai. Gunakan diri Anda sebagai umpan untuk memancing dan menipu orang. Oleh karena itu, Wen Qingfeng dan teman-teman lamanya di sekitarnya memilih untuk bersembunyi dalam kegelapan, mengikuti satu sama lain sepanjang jalan, dan tidak bergerak. Fakta juga mengkonfirmasi bahwa spekulasi mereka benar. Bahkan jika dia terluka parah, bahkan jika dia dikelilingi oleh musuh, bahkan jika dia menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya, Su Yi. Ini memang memancing. Jika tidak, mereka pasti sudah berjuang mati-matian untuk keluar dari pengepungan. Mengapa mereka membawa sekelompok besar orang untuk menyombongkan diri melalui pasar? Kakak Fuyu, kalau begitu kamu bisa istirahat dan menikmati kesenangan sambil minum anggur, dan serahkan hal-hal lama ini kepada kami. Seseorang melihatnya dan berbicara, bersiap. Hanya saat ini, saya tidak merasa seperti beban. Beberapa orang bersifat emosional. Di medan pertempuran tanpa akhir, karena fakta bahwa lawan semakin menakutkan dan berbahaya, sehingga ketika mereka pergi bersama Su Yi, orang-orang tua ini hampir seperti beban, dan mereka tidak berguna. Sekarang berbeda. Ini wilayah dewa. Dengan cara mereka melakukan sesuatu, mereka dapat merajalela dan menjanjikannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2460. Saat ini, langit dan bumi penuh dengan niat membunuh, banyak penglihatan, dan suasananya menyedihkan dan menakutkan. Wen Qingfeng dan 13 orangnya berkumpul dari kejauhan, penuh aura pembunuh, mengamuk selama 9 hari dan 10 tempat. Dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah lagi. Setelah kamu keluar, dia tidak berani berdiri. Su Yi menyentuh hidungnya, merasa sedikit tidak berdaya. Itu sebabnya dia menyesalinya sebelumnya. Jika kamu bisa membunuh ketiga musuh mematikan ini kali ini, itu akan sangat berharga. Wen Qingfeng melirik Yunhe,
Yun Xiao, dan Tian Huang. Setelah mereka tiba, mereka membentuk pengepungan dan memblokir jalan keluar dari ketiga guru ilahi ini. Tapi saat ini, wajah Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya sangat suram. Ditipu. Baru sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa penampilan Su Yi hari ini benar-benar jebakan, untuk memancing orang-orang tua ini keluar. Aneh, pintu masuk ke Endless Battlefield sudah lama disegel, bagaimana kamu bisa keluar? Dewa-dewa Tian Huang berbicara dengan suara yang dalam. Su Yi berkata, terlihat bahwa bahkan jika kamu berada di kamp yang sama dengan Die dan Die, baik Die maupun Die tidak memberitahumu sebelumnya tentang masalah medan perang tanpa akhir. Ekspresi Dewa-dewa Tian Huang mendung dan tidak pasti untuk sementara waktu. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Dapat dilihat bahwa beberapa perubahan drastis pasti terjadi di Endless Battlefield, sehingga orang-orang tua seperti Wen Qingfeng yang terjebak di Endless Battlefield lolos. Kali ini, bunuh orang tua Tian Huang dulu. Su Yi tiba-tiba berkata, hari ini, dia harus mati. Dengan nada tenang, penuh tekad. Penerus keempat Li Fuyu, Kaisar Pedang Dongxuan, dibunuh oleh kekuatan kehendak Dewa-dewa Tian Huang. Bahkan penguasa transformasi batas yang diberikan oleh Li Fuyu kepada Kaisar Pedang Dongxuan diambil oleh Dewa-dewa Tian Huang. Su Yi tidak punya pilihan selain membalas dendam ini. Bagus. Wen Qingfeng dan yang lainnya tiba-tiba setuju. Wajah Dewa-dewa Tian Huang menjadi sangat pucat, dan dia berkata, coba saja, meskipun sayangnya saya mati dalam pertempuran hari ini, saya akan mengambil beberapa punggung. Tuan Yunhe mengerutkan kening dan berkata, ini adalah Lingqiao Divine Continent, jika ada perang total, itu tidak berarti siapa yang akan menang. Su Yi tersenyum, kalau begitu mari kita lihat apakah dia akan menyelamatkanmu. Suara itu masih bergema, dan Wen Qingfeng dan yang lainnya sudah menembak secara langsung. Ledakan, Wen Qingfeng melangkah maju dengan pedangnya, dan bersama dengan 4 lainnya, langsung menyerang Dewa-dewa Yunhe. Di antara 3 lawan yang hadir, Dewa-dewa Yunhe adalah yang paling kuat dan mengancam. Pada saat yang sama, Ji Heng dan 3 rekan lainnya bergegas menuju Dewa-dewa Yun Xiao. Bersama dengan 3 lainnya, Jian Dusan membunuh Dewa-dewa Tian Huang. Dalam sekejap, perang besar benar-benar tersulut, dunia berada dalam kekacauan, dan pertempuran dunia pada tingkat 9 dewa-dewa alkimia dipentaskan. Su Yi berdiri sendirian di kejauhan, memegang kendi, diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Ledakan, langit dan bumi terbalik, dan matahari dan bulan menjadi gelap. Semua jenis prajurit Dao abadi bersinar dengan api yang mengintimidasi, terus-menerus bertabrakan dan bertarung, dan raungan terus berlanjut. Hukum rahasia yang mencengangkan mengamuk seperti air pasang, memicu gelombang kehancuran seperti badai. 90.000 mil gunung dan sungai ini semuanya runtuh. Banyak dari orang kuat yang telah dievakuasi sebelumnya terkena dampak dari pertempuran ini sebelum mereka bisa pergi jauh, ratusan orang tewas hanya dalam sekejap. Melarikan diri, lari, bagaimana bisa? Ah, tidak, untuk sesaat, di tempat yang jauh ke segala arah, terdengar jeritan tak berujung, jeritan ketakutan, dan raungan yang menusuk hati. Ini mungkin disebut api di gerbang kota, yang mempengaruhi ikan di kolam. Di ranah para dewa, karakter setingkat dewa jarang berjalan di dunia, apalagi berjuang mati-matian. Terutama 9 penguasa dewa pemurnian, masing-masing dari mereka hidup dengan cara yang sederhana, mengabaikan urusan dunia, seperti naga yang melihat kepala tetapi tidak melihat ekornya, apalagi berkelahi, biasanya sulit untuk melihat satu sisi. Tapi sekarang, pertempuran hebat di tingkat master dari 9 dewa pemurnian sedang berlangsung. Dan ada lebih dari 10 orang. Pertempuran epik seperti itu, bahkan ratusan ribu tahun yang lalu, belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika perang semacam ini benar-benar terjadi, fluktuasi destruktif menyebabkan imajinasi orang benar-benar terbalik. Tuhan-Tuhan, abadi seperti langit. Adapun 9 dewa penyempurnaan dewa, mereka sudah menjadi eksistensi paling puncak di alam dewa, masing-masing seperti mitos. Ketika mereka menembak dengan seluruh kekuatan mereka, bagaimana kekuatan seperti itu bisa menjadi biasa dan sebanding. Su Yi tahu tanpa berpikir bahwa setelah pertempuran besar ini, lalat yang telah dievakuasi sebelumnya, selama mereka tidak melarikan diri dalam radius 90.000 li, mereka semua akan mati. Su Yihun tidak peduli tentang ini. Dia sedang menunggu. Tunggu sampai Die muncul. Adapun pertempuran besar di depannya, dia tidak perlu khawatir sama sekali, kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, tidak satupun dari mereka, dewa-dewa Yunhe, akan bisa melarikan diri. Memang benar bahwa Master Dewa 9 penyempurnaan sangat sulit untuk dibunuh. Tapi sekarang berbeda, Wen Qingfeng dan 13 orang lainnya tidak lebih lemah dari Dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya. Ketika mereka bertarung bersama dengan kejam, Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya pasti akan gagal. Faktanya persis seperti yang diharapkan Su Yi. Dalam sekejap, Yunhe, Yun Xiao, dan Tian Huang terluka. Terutama Dewa-dewa Tian Huang, yang dikepung oleh Jian Dusan dan yang lainnya dengan seluruh kekuatannya,
ditutupi dengan bekas pedang, luka pisau, dan bekas kapak di sekujur tubuhnya, yang begitu kejam, mengecam pantat dewa-dewa Tianhuang dengan segel dao, berdarah, dan terus berdatangan selangkangannya berdarah, yang tampak konyol. Situasi dewa-dewa Tianhuang memang yang paling memalukan dan menyedihkan. Dalam duel dengan ranah yang sama, meski dalam situasi 1 lawan 1, dia bukanlah lawan Jian Dusan, apalagi ada 3 orang lain yang bergabung dengan Jian Dusan. Pak Tua Tianhuang, mengapa moralitasmu tidak meningkat sama sekali dibandingkan sebelumnya? Selama pertarungan, Jian Dusan dengan sinis mengeluarkan suara. Di medan perang tak berujung tahun itu, dia seorang diri melukai dewa-dewa Tianhuang dengan parah. Jika iblis tua Juetian tidak datang untuk menyelamatkannya, dewa-dewa Tianhuang sudah lama mati di tangan Jian Dusan. Kamu menggertak sedikit dengan lebih banyak, dan kamu masih memiliki wajah untuk mengejekku. Kamu, Jian Dusan, benar-benar tidak tahu malu. Dewa-dewa Tianhuang berteriak keras. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan dia menembak seperti orang gila, mati-matian. Membuka. Tiba-tiba, dewa-dewa Tianhuang meraung keras, dan penguasa batu giok yang gemerlap seperti galaksi tiba-tiba muncul di telapak tangannya, menyapu langit. Ledakan. Bintang perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan dunia rahasia muncul melintasi langit, menutupi langit dan menutupi matahari, menerobos pengepungan Jian Dusan dan lainnya dalam satu gerakan. Ubah penguasa batas. Sekilas Sui mengenali harta ini. Ini adalah salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Sejauh ini, selain pena asal, tidak ada harta rahasia kacau yang dikumpulkan oleh Sui. Harta karun ini sangat misterius, dapat membentuk dunia rahasia, menggunakan aturan ruang untuk menjebak musuh, dan juga dapat mengabaikan ruang kosong di sekitarnya dan menerobos berbagai rintangan dan pertahanan. Sederhananya, penguasa transformasi batas dapat dianggap sebagai harta luar angkasa, tetapi sama sekali tidak sebanding dengan harta luar angkasa biasa. Karena, itu lahir dari asal-usul kekacauan, dan aturan serta tatanan yang melekat pada zaman itu sudah cukup untuk membuat keberadaan setingkat dewa pun mengingininya. Di antara 9 rahasia kekacauan, penguasa transformasi batas berada di peringkat ke-7, di atas kapal langit terbalik dan liang itu. Melihat dewa-dewa Tianhuang menerobos pengepungan, dia akan melarikan diri. Sui mengangkat tangannya dan melemparkan pedang ke dalam jangkauan. Dentang, nyanyian pedang itu seperti gelombang, bergema di langit. Bagi 9 dewa-dewa halus itu, kekuatan yang terpancar dari pedang kebenaran tidak ada artinya sama sekali. Tetapi pada saat pedang itu muncul, Hua Jiechi, yang dikendalikan oleh dewa-dewa Tianhuang, gemetar hebat, meronta-ronta dengan keras, berusaha menyingkirkan kendali dewa-dewa Tianhuang. Secara umum, perjuangan semacam ini dapat ditekan dengan membalik telapak tangan untuk dewa-dewa Tianhuang. Tapi sekarang dia sangat perlu menghancurkan penguasa untuk memecahkan jalan keluar, ketika harta karun itu mulai melawan dan menolak untuk patuh, itu segera mengejutkan dewa-dewa Tianhuang. Bagaimana mungkin? Asal-usul kekacauan harta ini telah lama ditekan dan disempurnakan olehku, bagaimana kecelakaan seperti itu bisa terjadi? Wajah dewa-dewa Tianhuang berubah drastis. Sebelum dia bisa bereaksi, Jian Dusan dan yang lainnya telah mengambil kesempatan untuk membunuh mereka, dan mengepung dewa-dewa Tianhuang lagi, dan situasinya menjadi semakin tak tertahankan. Tiba-tiba, dewa-dewa Tianhuang ketakutan dan marah, dan hatinya tenggelam ke dasar lembah. Masalah besar. Di sisi lain, situasi Divine Master Yun He dan Divine Master Yun Xiao juga menjadi semakin sulit. Mereka terbunuh sehingga mereka hanya bisa menangkis secara pasif, dan mereka tetap sendirian dengan luka mereka, yang cukup memalukan. Namun, semakin dekat dengan waktu pemenang akan diputuskan, Wen Qingfeng, Ji Heng, Jian Dusan dan yang lainnya menjadi lebih serius, tidak berani ceroboh. Serangan balik musuh seringkali justru saat kemenangan akan segera diputuskan. Terutama ketika mereka putus asa, begitu mereka menggunakan kartu truf penyelamat hidup mereka, itu sangat berbahaya. Tiba-tiba, dewa-dewa Tianhuang mendesis keras, Tuan Die, jika Anda berada dalam kegelapan, tolong ulurkan tangan dan selamatkan kami dari masalah. Suara menyebar 10 arah. Dapat dilihat bahwa lelaki tua ini benar-benar terpojok, dan dia menunjukkan wajah lamanya sepenuhnya dan meminta bantuan Dai. Dalam hal ini, Sui senang melihat kesuksesan tersebut. Dia ingin melihat apakah Die berani berdiri. Ledakan. Sama seperti suara Tianhuang God Lord bergema, langit tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan, dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti air pasang, berubah menjadi awan gelap yang luar biasa, menutupi orang-orang yang bertempur dengan sengit. Ini adalah kekuatan Dai. Lagi pula, dia tidak bisa menahan diri dan memilih untuk bergerak. Yun He, Yun Xiao, dan dewa-dewa Tianhuang semuanya bersorak, ternyata dia benar-benar bersembunyi di kegelapan selama ini. Tapi saat ini, Sui juga bergerak. Dia bergerak melintasi langit dan mengayunkan pedangnya. Tertawa, energi pedang tajam yang tak tertandingi tiba-tiba muncul, dengan kekuatan tak terkalahkan, itu merobek awan gelap yang menyelimutinya dalam satu gerakan. Ledakan, hujan cahaya rune gelap berterbangan di seluruh langit, seperti badai yang mengamuk.
Penonton tercengang. Bagaimana pukulan dari Dai bisa seburuk kertas? Suyi mengerutkan kening, memahami niat Die, dan mencibir. Jadi itu hanya gertakan, tipuan untuk menakut-nakuti orang. Apakah kamu begitu pemalu, kamu tidak berani menunjukkan kepalamu? Suara bergemuruh dan menyebar ke segala arah seperti guntur yang menggelinding. Tapi tidak ada yang menjawab. Semua ini membuat Tuan Yunhe dan yang lainnya hampir tidak bisa dipercaya. Sejak Die bergerak, mengapa dia tidak berani tampil di tempat kejadian secara langsung? Ini juga sepertinya terlalu berani. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Su Yi sebelumnya. Dia takut pada Su Yi, jadi dia hanya berani bersembunyi di kegelapan dan menggunakan tangan orang lain untuk menghadapi Su Yi. Kecuali Su Yi menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan, Dai mungkin tidak akan berakhir secara pribadi sama sekali. Pada awalnya, Tuan Yunhe dan yang lainnya menganggap kata-kata Su Yi sebagai lelucon yang paling tidak masuk akal, dan berkali-kali menyindir dan menyindir. Tapi sekarang, baru saat itulah mereka menyadari bahwa kata-kata Su Yi sepertinya benar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2461. Dia memang ada, tapi dia tidak berani mengakhiri dirinya sendiri. Fakta ini membuat hati Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya tenggelam dan mereka menyadari ada yang tidak beres. Pada saat yang sama, Wen Qingfeng, Jian Dusan, Ji Heng, dan lainnya membunuh mereka. Sebaliknya, Su Yi diam-diam mengerutkan kening. Sudah saat ini, dan dia tidak mau mengambil tindakan sendiri, jadi dia tidak khawatir dengan orang-orang di kampnya yang kedinginan. Atau, dia yakin bahwa jika dia tidak bergerak, Dewa-Dewa Yunhe dan yang lainnya pasti akan keluar dari masalah. Hanya memikirkan ini, bangkit, teriakan nyaring bergema di medan perang. Saya melihat nyala api yang mengerikan naik dari tubuh Dewa-Dewa Yun Xiao, yang telah jatuh ke dalam pertempuran binatang buas yang terperangkap. Aura dan moralitasnya sepertinya membara. Dan di tempat di antara kedua alisnya, pupil mata vertikal tiba-tiba muncul. Mata itu aneh dan misterius, dan air mata berdarah mengalir. Ketika mata vertikal ini muncul, dunia bergetar hebat, dan kehampaan meraung, sementara Dewa Guru Yunhe tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, dengan aura ganas dan keras, dan garis rahasia berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh kulit. Tubuhnya, saudara laki-laki, wajah Dewa-Dewa Yunhe tiba-tiba berubah. Itu adalah mata terlarang darah. Itu adalah kekuatan supernatural yang sangat tabu. Dengan mengorbankan potensi diri sendiri, itu cukup untuk menggandakan pertumbuhan kemampuan seseorang. Tetapi selama Anda menggunakannya, Anda akan menderita luka Taoisme yang serius, dan seluruh tubuh Anda akan sangat lemah. Ini ditakdirkan untuk sulit diterobos di masa depan. Dengan kata lain, selama teknik terlarang semacam ini digunakan, bahkan jika Dewa-Dewa Yun Xiao dapat bertahan, jalan akan berhenti di sini di masa depan, dan tidak ada harapan untuk mencapai keabadian. Adik laki-laki, pergi. Lord Yun Xiao berteriak keras. Dia galak dan menakutkan, dengan aura tirani, dan dia membalikkan situasi hanya dalam sekejap, menghancurkan pengepungan Jian Dusan dan lainnya. Membunuh. Alis dan mata Dewa-Dewa Yun Xiao menembakkan cahaya terlarang berdarah, kehampaan meledak, dan langit serta bumi diwarnai dengan darah. Jian Dusan dan yang lainnya menembak dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka tidak dapat menghentikan kekuatan dan dipukul mundur satu persatu. Dan memanfaatkan kesempatan ini, Dewa-Dewa Yun Xiao bergegas menuju Dewa-Dewa Yunhe seperti dewa ganas yang tiada taranya. Semua orang tahu bahwa jika kekuatan ganas Dewa-Dewa Yun Xiao tidak ditekan tepat waktu, keuntungan yang diperoleh sebelumnya pasti akan hilang. Putus asa. Siapa yang tidak mau? Jian Dusan mendengus dingin, dan hendak menggunakan kartu trufnya di bagian bawah kotak. Tetapi pada saat ini, transmisi suara Su Yi terdengar di telinganya. Mundur. Tidak hanya Jian Dusan, tapi suara Su Yi terdengar di telinga Wen Qingfeng dan yang lainnya pada saat bersamaan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Jian Dusan, Wen Qingfeng dan yang lainnya mundur tanpa ragu. Ini adalah pemahaman diam-diam mereka dengan Su Yi. Itu juga merupakan kepercayaan mutlak pada Su Yi. Bahkan jika mereka tidak mau, bahkan jika mereka tidak tahu mengapa Su Yi mengirimkan suara saat ini, mereka tetap memilih untuk mempercayainya tanpa syarat. Dan pada saat mereka dievakuasi, pemandangan yang luar biasa terjadi. Tempat-tempat di mana mereka sebelumnya diselimuti oleh cahaya perak yang megah dan misterius. Cahaya perak itu seperti bunga, berkilauan terang, berfluktuasi dengan aturan dan ketertiban yang berdebar-debar, hanya dalam sekejap, selama tempat-tempat yang ditutupi oleh lampu-lampu perak itu meleleh tanpa suara. Sekilas, kekosongan itu penuh dengan lubang. Wen Qingfeng dan yang lainnya terkejut dan tersentak. Sungguh urutan aturan yang menakutkan. Tingkat aura itu jauh melampaui tingkat keabadian, penuh dengan kekuatan yang membuat orang tua seperti mereka berdebar dan gelisah. Siapa yang melakukan ini? Hanya tempat di mana Yun He, Yun Xiao, dan Tian Huang God Lord berada tidak terpengaruh. Mereka bertiga selamat dari situasi putus asa, dan mereka semua sangat gembira. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba melihat sosok Su Yi,
seperti seberkas cahaya, berteleportasi ke kedalaman langit, dan tiba-tiba memotong sarung busuk. Energi pedang seperti garis hitam tiba-tiba menyebar ke kedalaman langit. Dan ke arah di mana pedang Qi menebas, dalam kehampaan kosong, sosok ramping dan mungil tiba-tiba dan tanpa suara muncul. Itu adalah seorang gadis kecil. Sosok itu seperti mimpi, dengan sepasang mata acuh tak acuh dan dingin, gelap seperti gerbang menuju jurang tak berujung. Melihat energi pedang datang, gadis kecil itu mengangkat tangannya dan meraihnya. Menabrak. Perintah perak bercahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan berubah menjadi Phoenix ilahi api perak yang terbang. Pada saat itu, langit dan bumi terbakar, dan kehampaan di 10 penjuru meleleh. Semua orang merasa seperti berada di dalam tungku. Tubuh dan pikiran mereka terkikis oleh kekuatan pembakaran yang mengerikan, kulit mereka panas dan kesemutan, dan pikiran mereka sepertinya terbakar. Kekuatan semacam itu juga membuat semua orang tua itu mengubah warna mereka, membuat rambut mereka berdiri tegak. Semua mencoba yang terbaik untuk melawan. Tidak diragukan lagi, gadis kecil itu yang tiba-tiba bergerak untuk membunuh Wen Qingfeng dan yang lainnya. Tetapi pada saat kritis, Su Yi mendapat firasat sebelumnya dan mengingatkan Wen Qingfeng dan yang lainnya untuk mengungsi, yang menyelamatkan mereka dari bencana. Ledakan. Phoenix ilahi api perak mengepakkan sayapnya, memercikkan api ilahi perak tak berujung, membakar langit selama 9 hari, menyebabkan langit dan bumi terbakar hebat. Tapi itu hanya pukulan yang bisa mengguncang langit di alam dewa, tapi itu menghilang di bawah tatapan mata takjub yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, itu ditelan oleh energi pedang seperti garis hitam yang ditebas Su Yi. Garis hitam tampaknya telah menembus ruang dan waktu, membuka ruang dan waktu asing, dan menelan Phoenix api perak itu sekaligus. Kejutan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hati semua orang. Tapi momentum energi pedang yang tersisa tetap tidak berkurang, dan menebas gadis kecil itu. Gadis kecil itu berbalik dan pergi, dan sosok ramping dan ilusi itu menghilang dalam sekejap. Tapi bagaimanapun, itu agak lambat. Saat sosoknya menghilang, dia tersapu oleh energi pedang, dan lengan kirinya terpotong, meninggalkannya dalam kehampaan. Tidak ada gambar percikan darah. Ketika lengan yang patah tertinggal, itu berubah menjadi cahaya perak. Semuanya terjadi terlalu cepat. Begitu Su Yi mengingatkan Wen Qingfeng dan yang lainnya untuk mundur, dia sudah pindah ke langit, mencapai kedalaman langit, dan menebas dengan pedang itu. Dan sampai gadis kecil itu melemparkan Silver Flame Divine Phoenix, dan kemudian mundur dari lukanya, itu terjadi hampir dalam sekejap mata. Namun bahaya di dalamnya membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan dan gemetar. Kedua guru ilahi, Yun He dan Yun Xiao, saling memandang, segera mundur, dan melarikan diri ke kejauhan. Meskipun gadis kecil itu mundur, dia menciptakan kesempatan langka bagi mereka untuk melarikan diri, dan mereka berdua tidak akan melewatkannya. Reaksi Wen Qingfeng, Jian Dusan dan yang lainnya tidak menyenangkan, tetapi karena mundur sebelumnya, jarak antara mereka dan Yun He dan Yun Xiao melebar, dan ketika mereka mencoba mencegat mereka lagi, itu sudah terlambat satu langkah. Dewa-dewa Tianhuang juga melarikan diri. Tapi masih setengah jalan, Ji Heng memimpin orang untuk menghentikannya. Dia bereaksi lebih cepat. Sejak gadis kecil itu muncul, dia lari dengan kakinya, apapun yang terjadi. Sangat disayangkan bahwa sebelum dimulainya perang hari ini, Su Yi memanggil untuk membunuh dewa-dewa Tianhuang, Ji Heng dan yang lainnya tidak akan pernah melupakannya. Namun, yang paling penting adalah dewa-dewa Tianhuang menderita luka paling serius. Paling mudah diblokir. Ledakan. Perang berlanjut, dan dewa-dewa Tianhuang sekali lagi dikepung. Berhentilah mengejar. Melihat Wen Qingfeng dan yang lainnya akan mengejar Yun He dan Yun Xiao, Su Yi segera menggelengkan kepalanya untuk menghentikan mereka. Bahkan jika mereka mengejar, mereka mungkin tidak dapat saling membunuh. Mereka semua adalah lawan lama yang telah saling bermusuhan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Su Yi dan yang lainnya semua tahu bahwa Yun He dan Yun Xiao memiliki kartu lain di tangan mereka. Jika mereka benar-benar putus asa, mereka mungkin bisa memenangkan lawan, tapi mereka juga harus membayar mahal. Nyatanya, pikiran Su Yi hari ini bukan untuk membunuh Dewa Tuan Yun He dan yang lainnya, tapi untuk Die, yang menolak untuk memimpin. Sangat disayangkan bahwa meskipun Die bergerak, itu hanya gertakan, dan dia tidak pernah menunjukkan jejaknya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan tempat persembunyiannya. Pada akhirnya, hanya semangat keteraturan dalam bentuk seorang gadis kecil yang muncul, dan menyelamatkan Yun He dan Yun Xiao di saat kritis. Tetapi, gadis kecil itu juga membayar harganya. Bagian dari asal ketertiban di tubuhnya dipotong. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku kali ini. Ini adalah mangsa yang aku kejar. Meskipun asal-usulnya tidak terlalu kuat, itu masih bisa mengembalikan sedikit vitalitas ke sarung ini. Di dalam sarung busuk, suara iblis pertama keluar, tentu saja, jika kamu mau, kamu bisa bertukar bantuan. Su Yi berkata, tidak peduli apa, terima kasih banyak. Setan jantung di kehidupan pertama bisa saja pergi sendiri. Tapi dia melakukannya, mungkin untuk mengambil asal-usul ketertiban dari gadis kecil itu, tapi bagaimanapun juga, dia membantu Su Yi.
Ini tentu saja nikmat. Bahkan jika iblis di kehidupan pertama tidak peduli, Suyi tahu bahwa dia harus peduli. Terima kasih, kamu tahu, aku berharap aku bisa membantumu lebih banyak, sehingga kamu tidak bisa menolak, kamu harus berutang budi padaku lagi, dan menjadi tergantung padaku. Setan jantung pertama mengatakan ini, dan menghela nafas, tetapi saya juga tahu bahwa Anda akan menyelesaikan bantuan ini dengan sangat jelas, dan Anda tidak akan memberi saya banyak kesempatan sama sekali, jadi, saya telah berubah pikiran. Ubah ide. Kelopak mata Suyi berkedut. Ya, aku memutuskan untuk mencoba menjadi teman yang tulus bersamamu. Sama seperti kamu dan jubahmu, hidup dan mati bersama. Bagaimana menurutmu? Setan jantung dari dunia pertama tersenyum dan berkata. Suyi langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak baik sama sekali. Mari kita menjadi lawan dalam pertempuran mental. Jadi teman, bagaimana mungkin iblis yang ingin mengambil tempatnya sendiri sebagai persaudaraan sejatinya dengan Jinlan? Jika Anda memikirkannya, Anda akan tahu bahwa ini pasti strategi iblis pertama. Hei, kamu, tata letaknya terlalu kecil. Setan pertama menghela nafas. Apakah ini masalah ukuran? Tidak. Jadi Suyi hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan ini. Sambil berbicara, dia telah menonton pertempuran dari kejauhan. Di bawah pengepungan Wen Qingfeng dan 13 orang lainnya, tubuh Tao Dewa-Dewa Tianhuang telah hancur dan tercabik-cabik, hanya menyisakan roh primordial yang berjuang untuk mendukungnya. Adegan ini mengingatkan Suyi pada kehidupan sebelumnya ketika Li Fuyu berada di medan perang tak berujung, saat dia dikepung oleh banyak musuh dan tewas dalam pertempuran. Terisolasi dan tak berdaya, musuh di semua sisi. Keputusasaan, keengganan, dan kebencian semacam itu, mereka yang belum mengalaminya secara pribadi, tidak dapat merasakannya sama sekali. Namun bedanya, Li Fuyu menyayangkan karena daya juangnya kurang kuat dan ilmu pedangnya kurang kuat hingga ia tewas dalam pertempuran. Tapi Dewa-Dewa Tianhuang jelas tidak seperti ini. Dia telah jatuh ke dalam keadaan gila, mengutuk, mengaum, meraung histeris, dan sangat kehilangan ketenangannya. Itu juga sangat memalukan. Pada akhirnya, Dewa-Dewa Tianhuang tewas dalam pertempuran, dan setelah jiwa dibombardir, bahkan pecahannya pun benar-benar dilenyapkan. Tubuh dan roh yang asli dihancurkan. Sesaat sebelum dia meninggal, dia menatap Suyi yang diam-diam menyaksikan pertempuran di kejauhan. Di kedalaman mata, ada kebencian yang tak terpisahkan. Untuk ini, Suyi menertawakannya. Di jalan yang lain, kembalikan tubuh yang lain. Hukum surga jelas, dan pembalasannya tidak baik. Tidak, ini tidak alami. Itu berasal dari retribusi yang diberikan olehnya, Suyi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2462. Angin bertiup kencang, dan dunia sepi. Di akhir perang, Dewa-Dewa Tianhuang meninggal. Kedua Dewa Tuan Yunhe dan Yun Xiao melarikan diri dengan putus asa. Namun, di luar medan perang, sulit untuk menghitung orang-orang yang hidupnya hancur setelah pertempuran tiada taraf ini. Lalat adalah gangguan. Ketika seekor lalat mati, tidak ada yang peduli. Orang-orang kuat yang mengikuti Suyi sebagai mangsa sebelumnya, ingin menggigitnya, adalah lalat di mata Suyi. Ketika lelaki tua Tianhuang meninggal, hatiku terasa sedikit kosong, seolah ada sesuatu yang hilang. Jian Dusan berkata sambil tersenyum. Musuh itu seperti batu asah. Setelah menggiling kita selama bertahun-tahun, saatnya untuk yang baru. Ji Heng berbicara dengan lembut. Sayang sekali saudara Yunhe dan Yun Xiao melarikan diri. Wen Qingfeng masih sedikit memikirkan hal ini. Dalam pertempuran hari ini, jika gadis kecil misterius itu tidak muncul, mereka akan sangat percaya diri untuk menjaga Yunhe dan Yun Xiao tetap di belakang. Oke, berhenti berbicara kata-kata sarkastik. Jika tidak ada saudara Fuyu, hanya satu Dai bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera tenang. Memang, Dai hari ini sangat sabar, bahkan tampak tidak normal, dan tidak berakhir secara pribadi sama sekali. Sebaliknya, ini membuat semua orang tidak berani menganggapnya enteng. Semua orang tahu bahwa setengah langkah seperti dia ada selamanya, dan dia pasti bukan orang pengecut yang takut mati. Kesabarannya pasti keberatan, dan akar dari keberatan itu pastilah Suyi. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi yang pasti dia tidak akan muncul kali ini. Lain kali aku ingin melihatnya, aku khawatir aku harus menunggu sampai zaman mitologi gelap datang. Kata Suyi dengan santai. Hanya ada lebih dari 20 tahun tersisa sampai zaman mitologi kelam datang. Selama ini, pasti ada banyak pergolakan dan variabel yang tidak terduga. Siapapun dengan sedikit ketajaman akan memilih untuk tetap rendah hati dan menjauh dari hal-hal, menunggu dunia berubah. Aku hanya tidak tahu berapa banyak musuh yang bersembunyi di kegelapan. Wen Qingfeng melihat sekeliling. Ada banyak pergerakan dalam pertempuran ini, dan itu ditakdirkan untuk menarik banyak karakter yang kuat. Tapi sampai sekarang belum ada yang maju. Dia tidak berani keluar, siapa lagi yang berani mati? Seperti yang dikatakan Jian Dusan, dia menyerahkan penguasa perbatasan kepada Suyi. Suyi menatap penguasa Huaji, dan dengan kematian Dewa-Dewa Tianhuang,
harta ini menjadi tidak memiliki pemilik. Saat ini, kita hanya membutuhkan pena asal untuk mengumpulkan 9 rahasia kekacauan. Su Yi berpikir sendiri. Pena asal memiliki asal paling misterius dan tidak diketahui. Setelah lahir di dunia peri yang kacau, keberadaannya tidak diketahui, dan tidak pernah muncul sejauh ini. Bahkan harta rahasia kekacauan, seperti pisau kebencian surgawi dan pedang Sostrate, tidak mengetahui keberadaan pena asal, juga tidak dapat merasakan nafas pena asal. Semua ini membuat pena asal, yang menempati urutan pertama di antara 9 rahasia kekacauan, penuh misteri. Ayo pergi, keluar dari sini dulu. Su Yi menyingkirkan penguasa batas. Selanjutnya, dikelilingi oleh sekelompok teman lama, dia meninggalkan dunia yang runtuh ini. Dari mana sarung pedang yang patah itu berasal? Terlalu kuat. Dalam kegelapan, seorang pemuda tampan mengerutkan kening. Orang ini adalah eksistensi menakutkan yang bertanggung jawab atas kitab legenda dan yang datang dari Sungai Panjang Takdir. Setahun yang lalu, dia meninggalkan Endless Battlefield lebih awal karena dia takut dengan metode Su Yi. Tetapi karena dia tidak mau pergi, dia tidak benar-benar pergi, tetapi tetap berada di luar area terlarang Lanhai, dan menyaksikan duel mengejutkan antara Su Yi dan Die dengan matanya sendiri. Saya juga melihat huru-hara besar yang terjadi sebelumnya. Jika kamu tidak mengetahui asal dari sarung pedang yang rusak, kamu tidak dapat dengan mudah memprovokasi orang itu. Pemuda tampan itu mendesah dalam hati. Dia telah menunggu kesempatan, ketika dia melihat Su Yi terluka parah, dia tidak bisa tidak ingin bergerak. Tapi ternyata untungnya dia menahan diri, kalau tidak buku legenda di tangannya mungkin tidak akan disimpan. Lupakan saja, dalam beberapa tahun ke depan, aku akan membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Saat zaman mitologi kelam tiba, saat jati diriku ditarik keluar, aku akan bermain dengan pria bermarga Su itu. Pria tampan itu berbalik dan pergi. Ruang rahasia terbuka dalam kehampaan. Bagaimana lukamu? Ketika dia melihat gadis kecil itu kembali, Dai segera datang menemuinya. Ini hanya sedikit kehilangan asal. Gadis kecil itu tampak acuh tak acuh, dan nadanya tenang. Sekarang, apakah kamu mengerti mengapa aku menghentikanmu melakukannya? Dai terdiam sesaat, ekspresinya berkedip-kedip. Sebelumnya, dia bersembunyi dalam kegelapan untuk menyaksikan pertempuran, dan dia memang berencana untuk mengakhirinya sendiri, tetapi dihalangi oleh gadis kecil itu. Itu juga karena ini dia akhirnya menyadari bahwa luka Su Yi mungkin serius, tetapi orang ini tidak berada di ujung tali. Selain itu, penampilan Wen Qingfeng dan lainnya juga mengejutkan Die. Sebelum daerah terlarang Lanhai berhadapan dengan Su Yi, dia bahkan mencemooh fakta bahwa Su Yi peduli dengan teman lamanya. Tapi sekarang dia samar-samar mengerti apa arti persahabatan dengan hidup bersama dan mati bersama. Tindakan Wen Qingfeng dan yang lainnya hari ini adalah buktinya. Namun, dari lubuk hatinya, Dai tetap tidak mempedulikannya. Menurutnya, kunci pertarungan hari ini tetaplah Su Yi. Tanpa Su Yi, tidak peduli berapa banyak teman lamanya, mereka tidak akan menjadi ancaman. Tuanku, dapatkah Anda melihat asal-usul sarung itu? Dai bertanya. Dalam pertempuran Gunung Mingkong saat itu, Su Yi menggunakan sarung busuk, dan pada saat itu, harta karun ini terlihat oleh Die dan gadis kecil itu. Namun hingga saat ini, Die masih belum mengetahui asal-usul sarung tersebut dan harta karunnya seperti apa. Tetapi tidak ada keraguan bahwa harta ini sangat menakutkan. Aku tidak tahu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, tapi aku secara kasar menebak bahwa sarungnya tidak bisa dipecahkan. Semangat Dai terangkat, bagaimana kamu mengatakan itu? Sarungnya dibatasi oleh kultivasi Su Yi sendiri, dan kekuatan yang bisa ditampilkannya terbatas. Gadis kecil itu berkata, menurutku, kamu hanya perlu menggunakan Eternal Dao Tracer untuk menekannya. Prajurit abadi, hati Die terkejut, itu adalah harta karun yang hanya bisa dilihat di Sungai Panjang Takdir, dan hanya bisa disempurnakan oleh eksistensi tingkat Tao yang melangkah ke keabadian. Di seluruh domain dewa, hampir tidak mungkin untuk melihatnya. Kita hanya bisa menunggu zaman mitologi kegelapan datang. Gadis kecil itu berkata, pada saat itu, tatanan domain dewa akan runtuh, dan orang-orang serta kekuatan dari Sungai Panjang Takdir akan datang dengan lancar. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa ketika kamu berjuang untuk menjadi yang teratas, kamu berjuang untuk kekuatanmu sendiri, bukan benda asing. Aku melihat duel antara kamu dan Su Yi. Meskipun kamu jauh lebih kuat dari Su Yi, potensinya terlalu menakutkan. Kamu harus memperhatikan bahwa dia ingin menggunakan pertempuran ini denganmu untuk menerobos. Jika dia benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya, jarak antara dia dan kamu pasti akan menyempit. Gadis kecil itu berkata, dan masih ada lebih dari 20 tahun sebelum munculnya zaman mitologi kegelapan. Anda bahkan tidak perlu memikirkannya. Kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dibandingkan dengan ini, kamu sudah setengah abadi. Sebelum pertempuran tekad Dao datang, tidak mungkin untuk membuat kemajuan. Kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Su Yi. Dai mengerutkan kening dan tetap diam. Kenapa dia tidak tahu ini?
Sui baru saja melangkah ke alam abadi selama lebih dari setahun, dan dia sudah sangat menakutkan dengan terobosannya di alam. Kekuatan tempurnya ditakdirkan untuk terus meningkat. Dalam hal ini, dia memang tidak ada bandingannya dengan Sui. Sudah waktunya untuk membuat keputusan. Gadis kecil itu berkata, jika kamu setuju, aku bisa membawamu ke Little Immeasurable Heaven sekarang untuk menjalani Burning Heart Trial. Selama kamu bisa bertahan sampai akhir, kultivasimu mungkin tidak dapat meningkat, tetapi potensi hati, tubuh, jiwa, dan kultivasimu akan semakin dilepaskan, dan kekuatan tempurmu juga akan mengalami perubahan radikal. Setelah jeda, dia berkata, tetapi jika Anda tidak dapat bertahan, Anda mungkin dapat bertahan hidup, tetapi Anda harus membayar harga yang serius, dan kemungkinan besar Anda akan kehilangan fondasi dunia. Pada akhirnya, wajah Dai sedikit berubah. Pengadilan yang membakar hati. Pengadilan kejam yang terletak di alam rahasia, Little Immeasurable Heaven, diatur oleh orang-orang kuat di belakangnya dari sungai takdir yang panjang. Dai sudah lama mengetahui keberadaan Burning Heart Trial, namun ia enggan untuk mencobanya, salah satunya karena tempatnya terlalu berbahaya, dan jika ada kesalahan sedikit saja, ia akan membayar mahal. Yang kedua adalah dia merasa tidak perlu mengambil risiko dengan kekuatan abadi setengah langkahnya, mengapa dia harus meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang. Tapi sekarang, saat dia merasakan ancaman dari Sui, dia merasakan krisis yang kuat di hatinya. Tanpa banyak berpikir, Dai menggertakkan giginya dan setuju. Gadis kecil itu berkata, kamu adalah orang yang aku pilih untuk menentukan jalannya. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membiarkanmu keluar dari pelatihan hati yang membara, tetapi kuncinya tetap tergantung pada dirimu sendiri. Dia mengangguk. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata, pertempuran hari ini, saya membayar harganya dan menyelamatkan Yun He dan Yun Xiao. Anda mengirim pesan dan memberitahu mereka bahwa sebelum zaman kegelapan mitologi datang, biarkan mereka melakukan segala kemungkinan untuk menghalangi dan menghancurkan tindakan Sui. Dia setuju. Jika Anda tidak dapat membunuh Sui, Anda harus membuatnya jijik, biarkan dia terjebak oleh hal-hal sepele, kelelahan, tidak dapat berkonsentrasi pada kultivasi. Pada hari itu, berita kembalinya Sui dari medan perang tak berujung menyapu dunia domain dewa seperti badai. Penguasa surga dan kehancuran sudah mati. Tuan Dewa Yun He dan Yun Xiao melarikan diri dengan putus asa. Bahkan dia hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan, tidak berani mengakhiri dirinya sendiri. Ketika berita seperti itu menyebar, itu menyebabkan gempa besar di langit dan menimbulkan kegemparan. Setelah lebih dari 1 tahun diam, Sui telah membuktikan keabadian dan menjadi guru dewa. Dia juga membawa kembali 13 eksistensi menakutkan kuno termasuk Wen Qingfeng, Ji Heng, dan Jian Dusan dari medan perang tak berujung. Tuhan, dunia ini, aku khawatir ini akan menjadi kacau. Ada keributan di seluruh dunia, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang terkejut karenanya. Bahkan kekuatan tingkat raksasa yang berdiri di dunia pun terkejut, dan mereka tidak bisa tenang, mencium sesuatu yang berbeda. Pola inheren dari dunia domain dewa ini sangat mungkin untuk dilanggar. Karena pada saat ini, Sui tidak hanya membuktikan keabadian, tetapi juga memiliki sejumlah besar master puncak kuno 9 dewa alkimia di sekitarnya. Ditambah dengan beberapa orang tua seperti Zhang Wushu dan Wan Zitian yang telah berteman dengannya, barisan ini cukup untuk mengancam kekuatan raksasa manapun di dunia. Itu juga cukup untuk memengaruhi dan mengubah struktur kekuatan seluruh domain dewa. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Zitian Lingshan. Setelah mendengar berita itu, Buddha Lentera yang duduk bersila di bawah pohon Bodhi terdiam lama, dan menghela nafas. Putra Sui, tren umum telah datang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2463. Tren telah datang. Ini adalah evaluasi Buddha Lentera. Di seluruh alam ilahi, dalam hal pemahamannya tentang Sui, dia menganggap dirinya yang kedua, dan tidak ada yang berani mengklaim yang nomor 1. Dari kebangkitan Sui di dunia manusia, hingga dominasinya di dunia peri, hingga dia menyeberangi sungai panjang di zaman itu dan menerobos jalan para dewa kuno, hingga kebangkitannya yang sebenarnya di alam para dewa. Semua ini, Buddha Lentera telah berpartisipasi atau memahaminya, dan itu sangat jarang. Orang yang paling mengenal Anda seringkali adalah musuh. Burning Buddha percaya bahwa kalimat ini cukup masuk akal. Terlepas dari kehidupan Sui sebelumnya, hanya dalam kehidupan ini, Buddha lampu pembakaran memiliki pemahaman yang hampir komprehensif tentang kekuatan, temperamen, latar belakang, potensi, sarana Sui, di dalam hatinya. Hingga saat ini, ketika Sui kembali dari Endless Battlefield, menghadapi dia di area terlarang Lanhai, dan mengalahkan dewa-dewa Yun He dan lainnya, Burning Lamp Buddha harus mengakui satu hal. Sui telah memantapkan dirinya di domain dewa. Menghitung dengan jari, baru 6 tahun sejak Sui tiba di alam dewa dari Star Road, hingga dia sekarang terkenal di seluruh dunia. Dalam 6 tahun, karakter yang baru saja melangkah ke alam para dewa menjadi dewa abadi sejati. Dan di sampingnya, ada sekelompok barang antik tua yang berbagi suka dan duka. Hingga saat ini,
Prestise dan pengaruhnya saja sudah cukup untuk menghalangi kekuatan tingkat raksasa manapun di dunia domain dewa. Ini disebut tren umum telah datang. Perubahan yang paling menonjol adalah bahwa Su Yi sebelumnya selalu dikelilingi oleh musuh dan disergap dari semua sisi, dan dianggap sebagai musuh dunia. Tidak peduli seberapa besar badai yang dia timbulkan atau seberapa banyak gerakan yang dia lakukan, dia selalu menjadi sasaran, diancam, dan ditekan. Meski begitu, ia mampu membalikkan keadaan setiap saat, mengubah bahaya menjadi keberuntungan, dan tertawa di akhir dengan sikap pemenang yang cukup mengejutkan dunia setiap saat. Tapi, terlalu pasif. Menanggapi musuh secara pasif, tanpa sadar. Tapi sekarang, situasi ini telah terbalik dan menjadi sesuatu dari masa lalu. Mulai sekarang, dia mungkin masih dianggap sebagai musuh yang paling berbahaya, tetapi dia sudah memiliki kekuatan dan potensi untuk mempengaruhi dan menulis ulang pola domain dewa. Bahkan adu panco dengan kekuatan dominan seperti Sitian Lingshan dan pengadilan Tao Sanxing tidak menjadi masalah. Hanya dalam 6 tahun, Su Yi telah berubah sedemikian rupa, bagaimana mungkin Buddha Dieng tidak tergerak oleh ini. Ketika Yi Daoxuan dan Li Fuyu memiliki prestise tertinggi saat itu, mereka tidak lebih dari itu. Buddha Lentera diam-diam berkata, ya, dari segi prestise dan pengaruh, Su Yi hari ini tidak kalah dengan Yi Daoxuan dan Li Fuyu di kehidupan sebelumnya. Mereka sudah bisa disebut sebagai eksistensi tingkat raksasa yang memainkan peran penting dalam domain dewa. Tapi tidak seperti Li Fuyu dan Yi Daoxuan, Su Yi dalam kehidupan ini bertanggung jawab atas reinkarnasi dan memiliki api zaman. Dia juga memulai jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi dewa. Potensi dan latar belakangnya jauh lebih menakutkan daripada Li Fuyu dan Yi Daoxuan. Namun, eranya telah lama berbeda. Li Fuyu dan Yi Daoxuan tidak mengalami perubahan drastis seperti itu di zaman kegelapan mitologi saat itu. Mata Buddha yang terbakar jernih dan tenang, tidak ada dari mereka yang tahu asal-usul saya yang sebenarnya. Ya, waktu telah berubah. Di alam para dewa, tempat terlarang ruang dan waktu yang bukan milik dunia ini telah muncul satu demi satu. Orang misterius yang bertanggung jawab atas kitab legenda muncul, dan beberapa orang serta kekuatan dari sungai panjang takdir muncul. Su Yi berubah. Mengapa bukan orang lain? Sama seperti Buddha Lentera sendiri, dia telah menghancurkan karma yang telah menjangkiti dirinya selama ribuan tahun. Sama seperti di belakang Dai, tidak hanya roh keteraturan dalam wujud seorang gadis kecil yang membantu, tetapi juga sekelompok eksistensi yang menginjak sungai panjang takdir, seperti Lu Sidauzun. Terlalu banyak. Burning Buddha yakin bahwa ketika zaman mitos kelam datang, perubahan seperti itu hanya akan meningkat. Semuanya demi merebut keabadian dan mengatur dunia. Dalam beberapa tahun ke depan, jangan berjalan di dunia lagi. Burning Buddha terdiam beberapa saat, dan memerintahkan dengan lembut. Menabrak. Cahaya dan hujan turun, dan sosok peri bunga kuno diam-diam muncul. Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, dia ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan, kata Gu Huaxian. Pendapat seorang wanita. Buddha yang terbakar menggelengkan kepalanya sedikit, sekarang dia menjadi pusat perhatian, tak terbendung, jika dia diseret ke dalam air, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Gu Huaxian berkata, kalau begitu cubit hidungmu seperti ini untuk mengenalinya. Kamu bukan orang seperti ini. Burning Buddha berkata dengan tenang, pertempuran antara aku dan dia akan dimenangkan di zaman kegelapan mitologi, bukan sekarang. Setelah selesai berbicara, matanya terpejam dan biksu tua itu bermeditasi. Gu Huaxian mengerutkan kening dan berkata, sejak kamu bertemu Die, kenapa kamu tidak membawa Yusun kembali? Yusun adalah murid junior Lu Qingmei dan murid muda Gu Huaxian. Namun identitas aslinya adalah anak dari Yusun dan Lantaran Buddha. Saat itu, sebagai imbalan atas kepercayaan Die, Buddha Dideng tanpa ampun mengirim Yusun ke sisi Die. Tidakkah menurutmu baik membiarkan dia tinggal bersama Dai? Mata Buddha yang terbakar terpejam, cukup bagi Dai untuk mengira dia memiliki pegangan yang bisa membuatku takut. Gu Huaxian mencibir, kamu bahkan berencana melawan darah dan dagingmu sendiri, tetapi kamu benar-benar kejam. Burning Buddha berkata, kamu terlalu banyak berlatih dan melupakan perasaanmu, dan aku berlatih keempat hal dengan sia-sia. Naif mengatakan hal-hal ini. Setelah jeda, dia berkata, jika Yusun bijak, dia pasti akan menebak pikiranku, dan menjadi anak gelap yang berkualitas, tetap bersama dia dengan patuh, dan menjadi salah satu mataku. Gu Huaxian tercengang, lalu menarik napas dalam-dalam. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Buddha Lentera masih menginginkan Yusun menjadi mata-mata di sisi dia. Pengadilan Iblis Mutlak. Ledakan. Awan petir bergerak, dan langit yang suram seperti wajah wanita yang berubah-ubah, dan hujan turun deras dalam sekejap. Jue Tian Demon Lord berdiri bersandar di pagar, memandangi langit yang bergemuruh, tulang punggungnya terasa dingin. Guntur tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah berita terkait Su Yi yang baru saja masuk. Berita tersebut mencatat secara detail-detail pertempuran di area terbatas Lanhai. Saat melihat momen ketika Dewa-Dewa Tianhuang tewas dalam pertempuran, Raja Iblis Jue Tian mau tidak mau merasa sedih atas kematian seekor kelinci.
Apakah Dai juga punya keberatan? Baik Yunhe dan Yun Xiao terbunuh dan melarikan diri. Orang-orang tua yang terjebak di medan perang tanpa akhir, semuanya kembali. Keraguan dan kebingungan menyebar seperti arus dingin di jantung Raja Iblis Juetian. Sebagai pendiri Juetian Demon Court, keberadaan antik tua yang telah memusuhi Suyi selama bertahun-tahun tanpa henti, dia tahu betul betapa hebatnya dampak pertempuran ini. Sejak itu, ada tempat Suyi di puncak gunung di wilayah dewa. Dan orang tua sepertiku tidak bisa lagi duduk dan bersantai. Raja Iblis mutlak menghela nafas. Mantan Suyi tidak bisa mengancam mereka sama sekali. Bahkan jika dia memiliki banyak teman di sekitarnya untuk membantunya, hampir tidak mungkin untuk menjatuhkan orang-orang tua ini sepenuhnya. Tapi sekarang, Raja Iblis Juetian sangat yakin bahwa selama Suyi bersedia, dia dapat mengancam hidup dan mati pengadilan Iblis Juetian. Ini yang paling mengganggu. Demikian pula, ini juga merupakan salah satu efek dari Perang Dunia Pertama di daerah terlarang Lanhai. Bukan hanya dia, Juetian Moting, tapi semua kekuatan besar di dunia ini yang bermusuhan dengan Suyi akan menghadapi potensi ancaman serius mulai sekarang. Merasa seperti duduk di pin dan jarum. Sepertinya aku juga harus belajar dari Hua Hongzhen, seorang lelaki tua, dan benar-benar menghilang dari dunia ini sebelum zaman kegelapan mitologi datang. Ledakan, petir merobek awan petir, bersinar di antara gunung dan sungai, dan di tengah hujan deras, wajah Raja Iblis Juetian berkedip-kedip. Di dalam restoran, di luar jendela ada jalan dan gang yang ramai, penuh dengan lalu lintas dan bunga. Lu Qingmei duduk di dekat jendela, diam-diam menyaksikan kegembiraan, tetapi merasa kesepian. Dia sekali lagi memikirkan putranya Yi Chen yang dibawa ke Pulau Qixia oleh Suyi, dan merasa tersesat di hatinya. Rasa menuai buah dari diri sendiri benar-benar tidak nyaman. Lu Qingmei menghela nafas secara diam-diam. Jika hidup dapat dibalik dan dimulai dari awal lagi, apakah semua ini dapat dihindari? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Lu Qingmei menyangkalnya. Tidak akan. Selama saya adalah murid Gu Huaxian, saya tidak bisa lepas dari takdir ini. Namun, cukup bagi Chener untuk bersama ayahnya. Lu Qingmei menghibur dirinya dengan cara ini, tapi matanya cukup sedih. Tiba-tiba, ledakan seru datang dari jalanan. Berita tentang pertempuran Suyi di area terlarang Lanhai melanda kota seperti badai, menyebabkan gempa bumi besar, dan terjadi keributan di mana-mana. Setelah mengetahui semua ini, Lu Qingmei tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Setelah sekian lama, dia mengedipkan matanya yang indah berbintang, dan senyuman yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di sudut bibirnya. Sudah beberapa tahun, dia telah membuat Dai merasa keberatan. Lu Qingmei merasa emosional. Pada saat ini, dia juga merasa sangat bahagia, dan ketika dia melihat jalan-jalan dan gang-gang yang ramai di luar jendela, matanya yang suram juga menjadi lebih cerah, dan dia tampak berseri-seri. Di kuil Tao Tua, aneh, Pak Tua Yunhe tidak meminta bantuan kekuatan kehendak Tuan Lucy. Nelayan itu mengerutkan kening. Pertempuran di zona terbatas Lanhai membuat jantungnya berdetak kencang, dan dia merasakan krisis yang tak terlukiskan. Hanya saja, banyak hal yang membuatnya bingung. Misalnya, mengapa dia takut pada Suyi dan menolak mengakhiri dirinya sendiri. Misalnya, apa yang terjadi di Endless Battlefield membuat Suyi tidak hanya melangkah ke alam abadi, tetapi juga membawa kembali semua orang tua yang telah terperangkap selama bertahun-tahun. Contoh lain, mengapa dewa-dewa Yunhe tidak meminta Taois Lucy untuk bertindak. Lucy Taois, legenda yang tak tertandingi di era awal domain dewa, dan juga keberadaan transenden pertama di domain dewa yang menginjakan kaki dalam keabadian. Daozun Lucy bertanggung jawab atas kemah di belakang Die. Namun, hanya nelayan yang tahu bahwa Taois Lucy sangat mengagumi Tuan Yunhe, dan memperlakukannya secara berbeda. Bahkan, nelayan itu curiga bahwa Taois Lucy mungkin telah memperlakukan dewa-dewa Yunhe sebagai orang yang menentukan jalan. Tetapi dalam pertempuran di daerah terbatas Lanhai, meskipun Tuan Yunhe terbunuh dan melarikan diri, dia tidak menggunakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh Taois Lucy. Ini sangat tidak normal. Pasti ada misteri lain yang tersembunyi di dalamnya. Nelayan itu berpikir lama, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dampak pertempuran di area terbatas Lanhai terlalu besar, yang membuatnya mencium ancaman serius. Dia juga harus mulai memikirkan bagaimana menghadapi dirinya sendiri. Nelayan itu tahu betul bahwa dengan kepribadian Suyi, cepat atau lambat dia akan datang kepadanya untuk membuat kesepakatan. Dan inilah yang tidak ingin dilihat oleh nelayan. Setidaknya sebelum munculnya zaman kegelapan mitos, dia tidak lagi ingin melawan Suyi lagi. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.